Perkenalkan, nama saya Maria Silvia. Saya alumni jurusan Ilmu Komputer angkatan tahun 2016. Dan Sentikom kali ini saya menjadi salah satu pemakalah dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur menggunakan metode profile matching. Latar belakangnya, beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur ini sudah ada sejak tahun 2014 dan bernaung di bawah pimpinan Bapak Frans Leburaya. Jenis beasiswa gubernur ini ada dua, yaitu beasiswa strata 1 dan beasiswa penelitian. Beasiswa strata 1 ini adalah beasiswa khusus mahasiswa yang berada di semester 3 sampai dengan semester 8 pada sebuah perguruan tinggi dan diberikan pada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik, di mana indeks prestasi kumulatifnya sebesar atau besar dari atau sama dengan 2,75 dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tentunya beasiswa ini memiliki tujuan. Tujuan diadakan beasiswa ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi yang ada di NTT itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf ahli bidang kesejahteraan masyarakat bernama Dr. Anda Bernarita Wisboko MSki, anggaran dana yang disediakan setiap tahunnya berbeda-beda, di mana pada tahun 2017 dana yang dianggarkan sebesar 2,5 miliar, pada tahun 2018 dana yang dianggarkan sebesar 3 miliar, dan pada tahun 2019 dana yang dianggarkan yaitu sebesar 3 miliar. Di balik adanya dana yang disediakan, tentunya ada jumlah pelamar yang selalu berbeda-beda setiap tahun. Di mana jumlah pelamar setiap tahunnya berbeda-beda, yang mana pada tahun 2017 jumlah pelamarnya 67 orang, sedangkan jumlah penerimanya hanya 49 orang, dan begitu juga tahun 2018. Jumlah pelamarnya ada 100 orang, jumlah penerima hanya 80 orang, dan tahun 2019 ada 136 pelamar, sedangkan penerimanya hanya 89 orang. Adapun kriteria penilaian dalam menentukan penerima beasiswa gubernur strata 1 ini, yaitu yang pertama pekerjaan orang tua, yang kedua status keluarga, yang ketiga jumlah tanggungan dalam keluarga, yang keempat indeks prestasi kumulatif atau IPK, yang keempat surat keterangan aktif kuliah, kelima kartu mahasiswa, keenam KHS, ketujuh semester, kedelapan surat keterangan tidak mampu, kesembilan kartu keluarga, dan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa lain. Tentunya proses verifikasi ini sangatlah rumit jika dilakukan secara manual. Dan pada kantor gubernur, proses verifikasinya masih dilakukan secara manual. Untuk itu, dari uraian permasalahan ini, saya berniat memberikan solusi untuk melakukan penelitian dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur menggunakan metode profile matching. Berikutnya metode profile matching. Dalam metode profile matching memiliki penekanan tersendiri, di mana metode profile matching secara garis besar merupakan proses membandingkan nilai aktual dari suatu profil yang akan dinilai dengan nilai profil yang diharapkan, sehingga dapat diketahui hasil dari selisih kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan. Selisih dari kompetensi tersebut disebut gap. Di mana selisih dari kompetensi yang semakin kecil memiliki nilai yang semakin tinggi, yang artinya peluang diterimanya semakin besar. Berikut langkah-langkah metode profile matching. Langkah yang pertama itu menentukan kriteria penilaian atau variabel data yang diperlukan. Langkah yang kedua, pemilihan kandidat. Dan yang ketiga, pemetaan gap kompetensi. Pemetaan gap kompetensi itu ditentukan dengan menggunakan rumus gap sama dengan bobot kriteria ideal dikurangi bobot profil data test. Di mana contohnya bobot kriteria ideal nilainya rentang dari 1 sampai 5 dan bobot kriteria idealnya 5. Dan bobot profil data testnya misalnya dari rentang 1 sampai 4 hanya 1 sampai 5 hanya 4 yang didapat.
Sehingga bobot kriteria dikurangi bobot profil data PS itu 5, dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi gap itu sendiri yaitu 1. Perlu diingat, analisis gap di sini berasal dari konsep skala prioritas. Karena dalam pembuatan bobot dengan range 0 sampai 6 berdasarkan prioritas setiap kriteria. 0 sampai 6 di sini mengacu kepada tabel gap kompetensi. Berikut adalah tabel gap kompetensi. Di mana dilihat dari tabel, jika selisihnya 0, berarti bobot nilainya 6. Dengan keterangan tidak ada selisih atau kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Begitupun yang seterusnya. Langkah yang keempat yaitu pembobotan gap kompetensi. Setelah melakukan pemetaan gap kompetensi, dilakukan pembobotan gap kompetensi berdasarkan tabel gap kompetensi pada slide sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima, perhitungan dan pengelompokan kofaktor dan secondary faktor. Di mana kofaktor di sini yaitu aspek yang menonjol atau yang paling dibutuhkan untuk penentuan SPK penerima beasiswa gubernur. Yang kedua, secondary factor. Secondary factor itu merupakan item-item selain aspek yang ada pada core factor. Adapun rumus untuk mencari core factor dan juga secondary factor. Yang pertama, rumus core factor, nilai rata-rata core factor itu sendiri yaitu jumlah total core factor dibagi dengan jumlah item core factor. Selanjutnya rumus untuk secondary factor. Tidak berbeda jauh dari rumus menentukan core factor. Rumus mencari secondary factor ini yaitu jumlah total secondary factor per jumlah item secondary factor, di mana jumlah total keseluruhan dari misalnya K5 sampai K11 total keseluruhannya dibagi jumlah item secondary. Dari contoh ini jumlah item secondary-nya ada 8. Sehingga misalnya total secondary-nya ada 21, sedangkan jumlah item secondary-nya kan ada 8, jadi 21 per 8. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan nilai total. Perhitungan nilai total di sini memiliki rumus yaitu N sama dengan X% NCF ditambah X% NSF, di mana N adalah nilai total kriteria. NCF itu sendiri yaitu nilai core factor, sedangkan NSF nilai total secondary factor. Sedangkan X% yaitu nilai persentase yang dimasukkan. Selanjutnya itu perankingan. Hasil akhir dari metode perform matching itu sendiri yaitu perankingan. Rumus perankingan itu sendiri yaitu X persentase N1 ditambah X persentase N2. Di mana X persentase adalah nilai persentase yang dimasukkan, sedangkan N adalah nilai total kriteria. Contohnya penentuan ranking ini yaitu berapa hasil dari perhitungan nilai total atau langkah sebelumnya dijumlahkan semuanya sehingga mendapatkan nilai yang solid, nilai yang 1, sehingga mempermudah dalam penentuan ranking, di mana perankingan ini diurutkan dari yang nilai yang tertinggi ke yang terendah. Baik, selanjutnya metode pengujian sistem. Metode pengujian sistem di sini itu pengujian sensitivitas. Di mana pengujian sensitivitas ini dilakukan dengan melakukan pembobotan 2 kali, yaitu yang pertama dengan menambahkan bobot dari masing-masing kriteria sebesar 0,25 dan 0,5. Di mana pengujian sensitivitas ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sensitif kriteria jika dilakukan perubahan pada bobot. Selanjutnya, rancangan sistem. Ini merupakan flowchart sistem secara umum. Flowchart sistem secara umum ini prosesnya dimulai dari pelamar atau mahasiswa. Mahasiswa melakukan registrasi akun. Setelah melakukan registrasi akun, melakukan login. Proses login dengan memasukkan username dan password yang sudah terregistrasi ke dalam database. Setelah itu, setelah validasi login,
pelamar bisa melakukan melanjutkan proses pendaftaran. Proses selanjutnya yaitu birokesra atau admin birokesra. Admin birokesra terlebih dahulu melakukan login dengan memasukkan username dan password yang sudah tersimpan di dalam database. Kemudian birokesra melakukan verifikasi data pelamar. Jika data pelamar ada yang belum lengkap, maka birokesra tidak bisa melakukan verifikasi dan segera menghubungi pelamar tersebut untuk segera melengkapi datanya. Jika datanya sudah lengkap, maka birokesra melakukan verifikasi data pelamar tersebut. Selanjutnya, data pelamar tersebut dilakukan penilaian dengan proses perhitungan menggunakan metode profile matching. Setelah melakukan proses perhitungan metode profile matching, sistem memberikan keluaran berupa perankingan. Kemudian, Kepala Biro melakukan penandatanganan laporan, kemudian diarsip di dalam sistem. Proses selesai. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya aplikasi sistem pendukung keputusan penerima beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur menggunakan metode profile matching berbasis website. Aplikasi ini memiliki dua hak akses. Yang pertama adalah pelamar beasiswa dan yang kedua adalah administrator dari Biro Kesejahteraan Masyarakat. Hasil pengujian sensitivitas. Dari pengujian sensitivitas dengan menaikkan bobot sebesar 0,25 dan 0,5, terdapat kriteria memiliki tingkat sensitivitas tinggi, yaitu dari tabel yang kita lihat, tingkat kriteria yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi itu ada pada kriteria surat keterangan aktif kuliah hingga surat keterangan belum dapat beasiswa, di mana persentasenya sebesar 91,51%. Selanjutnya, bobot ketika ditambah 0,5. Oh, ternyata ketika bobot ditambah 0,5, kriteria yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi itu ada pada surat keterangan aktif kuliah hingga surat keterangan belum dapat beasiswa. Tidak ada. Dengan persentase sebesar 98,113%. Dengan demikian, dari 7 kriteria yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi tadi, artinya kriteria tersebut memiliki pengaruh besar terhadap penentuan penerima beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga, dari hasil pengujian sensitivitas yang tinggi dengan menaikkan bobot sebesar 0,25 dan 0,5, terdapat 7 kriteria yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Seperti yang kita ketahui, ketujuh kriteria tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penentuan penerima beasiswa ini. Adapun saran yang ingin disampaikan, yang pertama, metode profile matching atau PMI bukanlah salah satunya metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan. Untuk itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan metode pasti untuk mendukung pengambilan keputusan penerima beasiswa Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan penerima beasiswa Gubernur NTT menggunakan metode PM, peneliti selanjutnya dapat menambahkan kriteria. Yang ketiga, peneliti selanjutnya perlu menambahkan kapasitas penyimpanan. Serta yang keempat, sesuai kebutuhan pada penelitian ini, pengujian sensitivitas dilakukan dengan menaikkan bobot sebesar 0,25 dan 0,5. Untuk itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan bobot yang lain. Sekian dan terima kasih.